Assalamualaikum. Saya Ciptaning, pengasuh Majelis Dzikir dan Tasawuf Sirul Asror Mojokerto. Banyak di antara pejalan rohani menuju makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkonsultasi, bahkan ada juga yang meminta untuk dibukakan tentang Nur Muhammad, tentang Sir Ahmad dan lain sebagainya, supaya perkembangan rohaninya itu terus berjalan, sehingga mereka-mereka yang belajar memperdalam tentang ilmu rohani itu bisa mengalami dan masuk di dalam keadaan muraqabah, musyahadah, mukasyafah, mahabbah, fanabilah, dan pada akhirnya bakok bilah. Kenapa harus dengan Sir Muhammad? Kenapa harus dengan rahasia Nur Muhammad, rahasia Muhammad, rahasia daripada Sir Ahmad? Sehingga perjalanan seseorang itu terbuka dan mereka memasuki alam rohani menuju alam robbani. Di dalam bermakrifat kepada Allah, tidak hanya sekedar bermodalkan tentang tauhid saja, tentang pemahaman sifat, asma, af'al, zat Allah saja yang ada, yang nyata, yang meliputi segala sesuatu ini. Akan tetapi jauh lebih dalam, harus mengenal asal kejadian diri, lalu mengenal proses bagaimana manusia dan alam semesta ini dijadikan oleh Allah. Apabila seorang pejalan hanya memahami tentang tauhid saja, lalu mempraktekkan, maka proses perjalanan rohani seseorang itu pasti akan terjebak di dalam wujud, pasti akan terjebak di dalam setiap wujud yang ada, yang nyata di dalam segala sesuatu ini. Karena kalau hanya bermodalkan tentang ilmu tauhid saja, maka seseorang itu tidak akan pernah melebur, tidak akan pernah menjadi uap, menjadi udara. Dia akan tetap padat, dia akan tetap berbentuk materi, meskipun hatinya sudah berusaha untuk lebur, meskipun rohaninya juga berusaha untuk terserap di dalam sifat-sifat robbaniyah yang ada di dalam diri daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kenapa pejalan rohani yang hanya bermodalkan kepada tauhid saja, tanpa pengenalan diri dan asal-usul kejadian diri, mereka mengalami cobaan, goncangan yang luar biasa di dalam kehidupannya. Inilah kenapa kunci di dalam bermakrifat kepada Allah itu adalah mengenal diri. Dan tidak sempurna pengenalan diri seseorang apabila mereka tidak mengenal asal kejadian diri. Marilah kita renungkan, kenapa ada pejalan rohani yang kehidupannya semakin berlimpah, rezekinya semakin banyak, usahanya semakin maju, sehingga menjadi kaya, dan pada akhirnya dia lebih bermanfaat bagi orang lain. Dia mampu menyekolahkan anak-anaknya, mencukupi kebutuhan rumah tangganya, dan membantu kehidupan sesamanya. Ada juga yang belajar rohani, khususnya mereka-mereka yang hanya belajar rohani tentang tauhid saja, tentang ilmu tauhid saja, lalu dipraktekkan untuk bermakrifat kepada Allah. Kehidupannya mulai hancur, ekonominya mulai hancur, rumah tangganya, usahanya, segala sesuatu urusan duniawinya mulai berantakan, dan pada akhirnya dia jatuh di dalam keadaan terasing di dalam kehidupannya. Orang-orang yang belajar rohani melalui jalur tauhid dan melalui jalur Nur Muhammad, kehidupannya kontras sangat berbeda antara bumi dan langit. Karena salah satu tanda seseorang itu perjalanan rohaninya mulai berkembang, mulai tumbuh,
mulai mengalami keadaan-keadaan rohani yang benar dan hak, maka secara otomatis urusan duniawinya juga akan tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik. Di dalam proses mengenal diri ini adalah bagaimana manusia itu mengenal bahwa sebelum segala sesuatu ini ada, Allah menciptakan nur dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut Nur Muhammad. Nur itu tercipta dari nur dat. Nur dat inilah yang menjadikan sifat segala sesuatu ini ada. Nur dat inilah yang menjadikan asma segala sesuatu ini ada. Nur dat inilah yang menjadikan perbuatan segala sesuatu ini nyata, sehingga kita mampu menyaksikan, merasakan, menikmati segala sesuatu yang ada dan nampak di dunia ini. Semua ini terjadi karena Nur Muhammad. Semua ini nyata karena Nur Muhammad. Maka diri kita ini juga tercipta dari Nur Muhammad. Maka sewajibnya dan seharusnya diri kita memesrakan diri dengan Nur Muhammad, supaya diri kita berada di dalam keindahan dan keberlimpahan. Alam semesta ini wal awal wal akhir beserta isinya di dalamnya, termasuk diri kita, itu diciptakan dari Nur Muhammad. Sedangkan apabila Nur Muhammad itu untuk menciptakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nur Muhammad itu hanya cukup untuk menciptakan jasadnya saja. Dengan demikian, pada hakikatnya diri kita ini adalah anggota tubuh daripada Sayyidina Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alam semesta yang nampak, yang nyata ini adalah anggota tubuh daripada Sayyidina Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kenapa perjalanan spiritual seseorang itu di dalam bermakrifat kepada Allah, khususnya mereka-mereka yang hanya bermodalkan ilmu tauhid saja, lalu berpendapat bahwa perjalanan bermakrifat kepada Allah itu bisa langsung tanpa melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kenapa mereka termasuk orang-orang yang bermakrifat kepada Allah melalui jalur iblis, melalui jalur Azazil, karena mereka mengingkari bahwa dirinya itu adalah anggota tubuh daripada tubuh Sayyidina Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang begitu kecil, yang begitu tidak nampak di dalam jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka janganlah kita mengingkari bahwa tidak ada jalan yang lain menuju Allah kecuali melalui Nur Muhammad, karena diri kita berada di dalam tubuh Sayyidina Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang perlu kita lakukan adalah kita harus menemukan seorang guru, seorang mursyid yang bisa mewasilahkan jasad kita, rohani kita, kepada jasad dan rohani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena itulah asal kejadian daripada batang tubuh kita dan asal kejadian daripada ruh kita. Dengan tersambungnya kembali, lalu menyatunya kembali diri kita di dalam tubuh Sayyidina Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun kecil, menjadi anggota tubuh daripada Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah hal yang penting, yang luar biasa. Apabila kita telah mampu dan bertemu seorang mursyid yang mampu menyatukan diri kita ke dalam tubuh Sayyidina Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dunia seisinya ini adalah untuk orang tersebut. Apa-apa yang telah diberikan oleh Allah kepada Sayyidina Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka akan diberikan juga
kepada orang tersebut. Akan dimuliakan keturunannya 7 turunan dan akan dimuliakan leluhurnya 7 turunan. Ini kenapa seorang pejalan rohani itu kehidupannya semakin baik, rumah tangganya semakin baik, anak-anaknya semakin baik, dan keluarganya dimuliakan di dunia ini, dan tentunya dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, tidak hanya cukup dengan Nur Muhammad saja, akan tetapi kita harus paham tentang Sir Ahmad. Tadi sudah saya sampaikan bahwa Nur Muhammad itu hanya cukup untuk menciptakan jasad daripada Rasulullah, dan roh beliau tentunya belum tercipta, karena Nur Muhammad itu tidak cukup untuk menciptakan roh daripada Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dari mana Allah menciptakan roh daripada Sayyidina Muhammad Rasulullah? Roh daripada Sayyidina Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah dari Latifatur Robbaniyah. Jadi antara jasad dan roh daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu asalnya berbeda, dan tentunya berbeda dengan diri kita. Kalau diri kita, jasad dan roh kita dari Nur Muhammad, sedangkan jasad dan roh daripada Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah dari sesuatu yang berbeda. Jasad dari Nur Muhammad, sedangkan roh dari Latifatur Robbaniyah. Lalu kenapa roh kita menjadi kekal, sedangkan kita dari Nur Muhammad, sesuatu yang muqaddas, sesuatu yang baru? Roh kita menjadi kekal, mempunyai sifat yang indah, penuh rasa cinta, pemaaf, pemurah, dan rasa-rasa yang indah yang lainnya. Hal itu terjadi karena adanya Sir Ahmad, sir daripada ruh Rasulullah itu yang diberikan oleh Allah ke dalam ruh kita. Jadi ruh kita ini bersumber dari Nur Muhammad, akan tetapi sirnya, rahasianya itu bersumber daripada ruh Sayyidina Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ruh kita apabila tidak tersambung dengan ruh Sayyidina Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak mungkin ruh kita akan sampai kepada Latifatur Robbaniyah. Tidak mungkin diri kita akan mengenal Latifatur Robbaniyah, dan tidak mungkin diri kita akan kembali ke sana. Dengan demikian, maka benarlah bahwa proses perjalanan rohani itu tidak hanya mengandalkan tentang pengetahuan tauhid saja, akan tetapi juga kita harus menemukan seorang mursyid yang bisa membukakan rahasia Nur Muhammad dan menyambungkan hati kita, menyambungkan roh kita kepada Sir Ahmad, yaitu roh daripada Sayyidina Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, maka seseorang itu akan menjadi insan kamil, mukamil. Apabila jasad telah tersambung, roh telah tersambung, maka punggung daripada seseorang itu akan ada cap atau stempel telapak kaki daripada Sayyidina Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka termasuk orang-orang yang menjadi pewaris Nabi. Mereka inilah yang mengenal Allah sebagaimana Rasulullah itu mengenal Allah, dan merekalah yang berjalan menuju Allah, bermakrifat menuju Allah melalui jalur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kehidupannya menjadi berlimpah karena semua alam akan mengabdi, berbakti, melayani orang tersebut. Karena alam semesta ini melihat orang tersebut ada nur daripada Rasulullah, yaitu Nur Muhammad dan Nur Ahmad yang nyata di dalam dirinya, sehingga seakan-akan alam semesta ini melihat kembali
kelahiran Sayyidina Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam diri orang tersebut, lalu alam semesta ini akan mengabdi, akan melayani dan memuliakan orang tersebut. Inilah kenapa ada ma'rifatnya iblis dan ma'rifatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada dan terjadi dan sering kita dengar, sering kita kaji di dalam kehidupan ini.